Sejarah Islam menyimpan banyak peristiwa yang menjadi pelajaran berharga. Salah satu kisah yang paling memilukan adalah tragedi Karbala, sebuah konflik yang mencapai puncaknya dengan terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali. Peristiwa ini bukan hanya menggambarkan kekerasan politik pada masa itu, tapi juga mengajarkan kita tentang konsekuensi dari ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam lembaran sejarah yang berdarah, terukir kisah pilu dari tanah Karbala. Masih terpatri jelas, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukumannya kepada mereka yang berani mengangkat senjata terhadap keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Husain bin Ali, cucu kesayangan Rasulullah, gugur bersama para pemuda Ahlul Bait pada usia 57 tahun. Sebuah tragedi yang mengoyak hati umat Islam hingga saat ini. Pada pagi tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, sebuah peristiwa yang penuh kesedihan tercatat dalam sejarah. Setelah menunaikan salat subuh, Husain dengan keteguhan hati yang luar biasa menaiki kuda kesayangannya. Di hadapannya, barisan pasukan pengepung sudah siap dengan pedang terhunus. Sebelum pertempuran dimulai, Husain mencoba meluluhkan hati mereka dengan kata-kata yang sangat menyentuh, memohon agar mereka membatalkan niat jahat mereka. Sayangnya, hati para prajurit itu telah membatu. Atas perintah Ubaidillah bin Ziyad, mereka tetap bersikukuh memaksa Husain untuk tunduk pada kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Detik-detik mencekam ini terekam jelas dalam Tarikh Al-Thabari dan Al-Bidayah, wa An-Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Betapa dahsyatnya perebutan kekuasaan di masa khilafah dahulu, hingga mereka tega membunuh cucu Nabi demi merebut kursi kekhalifahan. Apakah mereka berpikir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengetahui peristiwa itu? Lalu, apakah mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain masih berharap akan mendapat syafaat dari Rasulullah? Di akhirat kelak, hal itu tentu mustahil. Bahkan di dunia pun, sejarah telah mencatat bahwa mereka yang terlibat langsung mendapatkan azab yang mengerikan di akhir hidup mereka. Mari kita simak kejadian-kejadian mengerikan yang menimpa orang-orang terlaknat tersebut. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir menceritakan bagaimana Sayyidina Husain dibunuh di padang Karbala. Saat itu, para pasukan memukul kepala beliau dengan pedang hingga berdarah. Husain, dengan kondisi terluka parah, merobek kain jubahnya untuk membalut luka di kepala. Namun dengan cepat, balutan kain itu dipenuhi darah, memperlihatkan betapa seriusnya luka yang beliau alami. Ada yang melepaskan anak panah, tepat mengenai leher Sayyidina Husain, namun beliau masih bertahan hidup. Dengan luka yang parah, beliau memegang lehernya dan berjalan menuju sungai karena kehausan. Namun, ketika beliau mendekat, Syamir bin Zil Jausan, salah satu pemimpin pasukan sayap kiri, memerintahkan pasukannya untuk menyerbu dari segala arah, tidak memberikan kesempatan kepada Husain untuk minum. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mencatat bahwa yang akhirnya membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas. Setelah itu, dia memenggal kepala Sayyidina Husain dan menyerahkannya kepada Khawali bin Yazid. Pada hari itu, 72 orang pengikut setia Husain juga ikut terbunuh. Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa menulis bahwa 4.000 pasukan dikerahkan untuk mengepung Husain, dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqash. Banyak riwayat yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukuman kepada para pembunuh Sayyidina Husain, dan kebanyakan dari kisah-kisah ini adalah sahih. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa sebagian besar riwayat tentang bencana yang menimpa para pembunuh Husain adalah sahih. Hampir tidak ada di antara mereka yang selamat dari azab di dunia. Kebanyakan mereka mati dalam keadaan menderita sakit, dan tidak sedikit dari mereka yang berakhir dengan penyakit gila. Para pembunuh Sayyidina Husain dan Ahlul Bait menjadi buronan yang terus dikejar oleh pasukan Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Saqafi.
Al-Mukhtar adalah sosok yang bertekad menuntut balas atas kematian Husain dan keluarganya dalam tragedi Karbala. Satu persatu, pasukan Al-Mukhtar berhasil menangkap mereka dan membawa mereka ke hadapan Al-Mukhtar. Al-Mukhtar kemudian memerintahkan para pembunuh Husain untuk dieksekusi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kekejaman mereka terhadap cucu Rasulullah. Salah satu yang terlibat dalam pembantaian itu adalah Syamir bin Ziljausan, pemimpin sayap kiri pasukan yang melakukan serangan terhadap Sayyidina Husain. Yang menarik, Syamir dulunya adalah sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, setelah berkuasanya dinasti Umayyah, Syamir berbalik menjadi musuh dan membenci keluarga Ali. Akhir hidup Syamir sangat tragis. Dalam kitab Al-A'lam karya Syekh Khairuddin Az-Zarqali, disebutkan bahwa Syamir dibunuh dalam sebuah penyergapan oleh pasukan Al-Mukhtar. Saat itu, Syamir tak sempat mengenakan baju perang atau menyentuh pedangnya. Meskipun ia sempat melukai beberapa anggota pasukan, Abu Umarroh berhasil membunuhnya, mengakhiri hidup salah satu pelaku pembantaian Sayyidina Husain. Setelah dibunuh, jasad Syamir bin Ziljausan dilempar untuk menjadi santapan anjing. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Khawli bin Yazid al-Asbahi. Setelah memenggal kepala Husain, Khawli dengan biadab menyembunyikan kepala cucu Rasulullah di kompor rumahnya. Perbuatan keji ini membawa Khawli pada akhir yang tragis. Dalam kitab Tarikh At-Tabari, karya Imam At-Tabari, disebutkan bahwa Khawli bin Yazid akhirnya dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar. Jasadnya kemudian dibakar di depan rumahnya sendiri. Pasukan Al-Mukhtar menghukumnya dengan kejam karena dialah yang membawa kepala Sayyidina Husain setelah peristiwa tragis itu. Sosok lainnya yang terlibat adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqash, anak dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqash. Namun, berbeda dari ayahnya, Umar justru menjadi komandan pasukan yang membunuh cucu Rasulullah. Nasib akhir Umar pun tak kalah tragis. Ia dipenggal oleh Abu Amr Qaisan atas perintah Al-Mukhtar, dan kepalanya diserahkan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh berikutnya adalah Sinan bin Anas. Sinan bin Anas yang juga terlibat dalam pembunuhan Husain. Setelah wafatnya Khalifah Yazid bin Muawiyah, Sinan merasa ketakutan. Ia tahu bahwa banyak orang menyadari keterlibatannya dalam pembunuhan Sayyidina Husain, sehingga ia memilih bersembunyi. Akhir hidupnya beragam dalam riwayat. Ada yang menyebutkan bahwa ia dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar, dan ada pula yang mengatakan bahwa ia mati pada masa pemerintahan Gubernur Hajjaj bin Yusuf di Kufah. Tokoh selanjutnya adalah Ubaidillah bin Ziyad, yang kala itu menjabat sebagai gubernur di Kufah. Dialah yang mengirimkan 4.000 pasukan untuk mengepung Sayyidina Husain. Nasib Ubaidillah pun tak kalah tragis. Ia akhirnya dipenggal oleh pasukan Al-Mukhtar, dan ada kisah yang mengatakan bahwa jenazah kepalanya pernah dimasuki oleh seekor ular yang tinggal di sana untuk beberapa waktu sebelum keluar. Tokoh lain yang terlibat adalah Hurmala bin Khalil al-Ash'adi. Ia dikatakan bertanggung jawab atas kematian putra Sayyidina Husain yang masih bayi, Ali Asgar, yang saat itu berusia 6 bulan. Saat Sayyidina Husain memohon air untuk putranya yang kehausan, Hurmala justru melesatkan anak panah ke leher bayi tersebut. Tragisnya, Hurmala kemudian menemui ajalnya di tangan pasukan Al-Mukhtar yang terus memburu para pembunuh dari tragedi Karbala. Menurut catatan Ibnu Khaldun, Al-Mukhtar tidak berhenti sampai di sana. Ia juga memburu Ubaidullah bin Asad al-Juhani, Malik bin Nasir al-Kindi, dan Hamal bin Malik al-Muharribi, yang akhirnya ditemukan di wilayah Qadisiyah dan dibunuh. Al-Mukhtar juga berhasil menangkap Ziyad bin Malik ad-Dubai, Imran bin Khalid al-As'ari, Abdurrahman bin Abu Hashkah al-Bajali, dan Abdullah bin Qais al-Khawlani. Orang-orang ini adalah mereka yang merampas bahan pewarna pakaian yang dibawa oleh Sayyidina Husain dalam perjalanan menuju Karbala. Nasib mereka pun berakhir dengan kematian di tangan pasukan Al-Mukhtar. Dalam Tarikh Dimashq, karya Ibnu Asakir, diceritakan bahwa ayahnya pernah bercerita, "Kami, para budak biasa, menjajakan tekstil di perkampungan Karbala.
Suatu hari kami bertemu dengan seorang laki-laki yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Hussein. Dia berkata dengan angkuh, "Wahai penduduk Kufah, kalian memang pendusta. Kalian selalu berkata bahwa setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain telah dimatikan oleh Allah dengan cara yang buruk atau dibunuh secara keji. Tapi lihatlah, aku masih hidup. Aku bahkan memiliki harta yang lebih banyak dari sebelumnya, padahal aku ada di sana saat Hussein dibunuh." Mendengar perkataannya yang sombong, kami segera menyudahi makan. Saat itu, lentera masih menyala, dan pria tersebut kemudian beranjak untuk memadamkannya. Ia mencoba menarik sumbu dengan jarinya, namun tiba-tiba api menyambar jarinya. Dia berusaha memadamkan api itu dengan meniupnya, tapi ketika jari yang terbakar itu didekatkan ke mulutnya, api justru menyambar janggutnya. Panik, pria itu berlari ke kolam air dan menceburkan diri. Namun yang mengejutkan, api tersebut tidak padam, bahkan di dalam air. Tubuhnya terbakar hingga hangus seperti arang. Dalam catatan yang sama, disebutkan pula oleh Al-Aqmasi bahwa ada seorang laki-laki yang dengan sengaja buang air besar di atas makam Al-Husain bin Ali. Tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan penyakit gila, lepra, sopak, dan berbagai musibah kepada keluarganya sebagai balasan atas perbuatannya. Kisah-kisah tragis ini mengingatkan kita betapa hina dan beratnya balasan bagi mereka yang terlibat dalam pembunuhan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Padang Karbala. Hidup mereka dipenuhi dengan kesalahan dan kekeliruan, dan akhirnya berakhir dengan kematian yang sangat tragis. Semoga kisah ini memberikan manfaat, dan jika ada kekurangan atau kesalahan, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.